Almost 90% of all Russian oil imports by the end of the year. This is an important step forward. The remaining 10% on these one, we will soon return to the issue of these remaining 10% pipeline oil. Sering saya sampaikan, karena kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ratus tahun kita selalu ekspor yang namanya bahan mentah. Sejak VOC loh kita ini ekspor bahan mentah. Sampai sekarang masih kita ekspor bahan mentah. Kita tidak mendapatkan nilai tambah, tidak mendapatkan added value. Nggak apa-apa digugatin terus, belum tentu kita kalah. Enak banget kita storin mereka bahan bakunya, nilai tambahnya bisa 14 kali sampai 20 kali lipat. Indonesia dengan Uni Eropa semakin panas dalam beberapa akhir ini. Jokowi pun menegaskan kalau beliau secara resmi mendeklarasikan akan terus melawan Uni Eropa dalam beberapa gugatannya di WTO dan perjalanan hilirisasi Indonesia yang ditentang oleh para kroco-kroco barat. Jokowi menegaskan pula, jika Uni Eropa memepet terus terhadap Indonesia, beliau menyatakan tidak akan menyerah sama sekali karena hal tersebut berkaitan dengan kemajuan Indonesia nanti. Presiden Joko Widodo kembali buka suara perihal ramai-ramai dunia menyerang kebijakannya, yakni melarang kegiatan ekspor mineral mentah dan mengembangkan hilirisasi pertambangan di dalam negeri. Sebagaimana diketahui memang, kebijakan Presiden Jokowi ini bertubi-tubi mendapatkan serangan. Mulai dari gugatan oleh Uni Eropa di WTO dan juga kritikan dari Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta kebijakan tersebut dihapus secara bertahap. Namun, Presiden Jokowi terlihat tak gentar. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus meneruskan program hilirisasi di dalam negeri. Bagi Jokowi, hilirisasi menjadi hal penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Jadi, tak hanya hilirisasi di sektor pertambangan, melainkan juga di sektor lainnya juga, seperti perikanan, pertanian. Presiden Jokowi pun mengungkapkan, dampak hilirisasi nikel yang sudah dijalankan Indonesia, sudah menyerap lapangan kerja jauh berlipat-lipat, dibandingkan ketika hanya menjual mineral mentah. Dia menyebut, sebelum hilirisasi, lapangan kerja di sektor nikel, hanya sebesar 1.800 tenaga kerja. Namun, ketika sudah melakukan program hilirisasi, jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 71.500 orang. Itu pun hanya yang berada di Sulawesi Tengah, belum termasuk di daerah lain yang juga turut menggencarkan program hilirisasi. Seperti diketahui, pada 2020, Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO karena melarang ekspor biji nikel. Sayangnya, pada Oktober tahun 2022 lalu, WTO menyetujui gugatan Uni Eropa dan meminta Indonesia untuk mengubah kebijakannya. Tak tinggal diam, pemerintah Indonesia mengajukan banding atas kekalahan pertama ini pada Desember tahun 2023 lalu. Belum juga proses sidang banding berjalan, Uni Eropa kembali melakukan serangan baru melalui konsultasi penegakan aturan atau enforcement regulation. Ini dilakukan untuk melakukan konsultasi kepada industri-industri yang dirugikan atas kebijakan pemerintah Indonesia. Jika terbukti ada kerugian, Uni Eropa akan melakukan pembalasan, salah satunya dengan menerapkan bea masuk barang-barang dari Indonesia. Selain Uni Eropa, IMF juga mengkritik kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi. IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.
Menurut Mimin sendiri, Indonesia sejak dulu selalu diremehkan oleh bangsa-bangsa Eropa maupun Amerika. Sudah berapa jumlah kekayaan alam yang diangkut oleh mereka, khususnya bangsa Belanda dan Inggris, sehingga Indonesia gampang diremehkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Namun, hal itu sudah di tangan oleh Bapak Presiden Jokowi. Indonesia menjadi negara yang mulai disegani, tak mudah didekte oleh negara lain. Itulah kehebatan Presiden Jokowi untuk Indonesia maju. Tidak ada yang bisa menghalangi Bapak Jokowi untuk bisa memajukan Indonesia yang maju. Apalagi ancaman Eropa atau gugatan WTO mereka hanya ingin menguntungkan diri mereka sendiri yang sudah mulai kesusahan dikarenakan resesi, dan sekarang mereka meminta-minta kepada kita untuk mengekspor barang dari milik kita sendiri. Jadi jangan sampai kita tunduk dalam gugatan apapun. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurrah!